Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang agung. Qatadah di dalam tafsir At-Tabari menyampaikan, Innallaha astafa syahrul Ramadan syahrul azim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang agung. Karena ini bulan yang agung, maka kita harus memperlakukan dengan cara yang agung, dengan cara yang istimewa, tidak boleh dengan yang biasa-biasa saja. Maka pertanyaannya, apakah kita telah menjadikan Ramadan ini dengan Ramadan yang bermakna? Ramadan penuh bermakna dalam kehidupan kita. Jangan sampai Ramadan bulan ini sama dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dalam konteks ini menjelaskan kepada kita, memanggil secara khusus. Berarti panggilannya adalah panggilan khusus. Semua orang yang beriman. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih bahwa Allah mengakui keimanan kita. Karena itulah Allah memanggil kepada kita semuanya. Dan panggilannya adalah luar biasa, begitu harmoni daripada kita dengan panggilan nida ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa kutiba diwajibkan kepada kalian semuanya? Kalau Al-Quran menggunakan kata bentuk majhul, itu maknanya adalah ada hal yang luar biasa kebermanfaatnya bagi kehidupan manusia. Andai kata Allah tidak mewajibkan pun, maka manusia akan mewajibkan dirinya karena nilai manfaat yang luar biasa. Dan sampai-sampai Allah kemudian menegaskan apa? Perintah puasa ini tidak hanya kita, tapi umat-umat terdahulu itu juga untuk memberikan pelajaran ibrah pada kita betapa makna historis sejarah perintah tentang puasa ini juga luar biasa pada umat-umat sebelumnya. Maka kita pun harus mengambil ibrah sejarah ini. Untuk apa? Karena ada target yang maha dahsyat dari peristiwa puasa Ramadan itu, agar kalian adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa dan bagaimana cara memaknai Ramadan kita ini sehingga meaningful, makna penuh dalam kehidupan kita ini? Yang pertama apa? Setiap amal-amal di Ramadan ini dilipat gandakan. Yang sunnah ada nilai yang luar biasa. Membaca Al-Quran yang luar biasa. Makanya yang cara memaknainya satu, jangan sampai 24 jam dalam satu hari di bulan Ramadan ini, waktu-waktu kita tidak bermakna, harus kita melakukan value capital, melakukan kapitalisasi nilai, yaitu kita semuanya harus kita rangkai dalam nilai ibadah. Yang biasanya mungkin ucapan-ucapannya sembarangan, maka mulai Ramadan ini betul-betul sesuai dengan makna Ramadan, yaitu al-imsak, yaitu kemampuan diri untuk mengendalikan, berarti apa? Mengendalikan ucapan kita. Yang biasanya mungkin ada amalan mulia tapi abai, misalkan kita sedang mengendarai motor, sedang mengendarai mobil, ada orang yang mungkin dalam pandangan kita pekerjaannya mungkin tidak sehebat kita, tetapi kemudian kita mendoakan, ya Allah berkailah saudara kami yang pedagang asongan, mudahkanlah rezeki dia, limpahkan. Itu berarti ucapan kita bermakna. Yang selama ini mungkin kita jarang menolong orang, maka Ramadan ini adalah bulan kapital untuk melakukan kapitalisasi pahala, maka kita juga harus banyak berbagi, banyak memberi. Pak, saya tidak punya harta, saya tidak punya, kita punya ilmu, ilmu berikan. Pak, saya nggak punya ilmu, saya punya tenaga, tenaganya berikan untuk jalan kebaikan. Pak, tenaganya pun nggak ada, maka kemudian minimal apa yang kita berikan? Senyum optimis kepada saudara kita, itu juga dalam konteks untuk di situ. Jadi Ramadan ini adalah bagaimana kita melakukan peningkatan produktivitas kita. Meskipun ada ungkapan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, itu bukan kita tangkap sebagaimana teks itu, tetapi menunjukkan bahwa orang yang berpuasa tidur saja Allah nilai sebagai ibadah, apalagi kemudian kita melakukan kerja-kerja yang produktif. Seperti para pemirsa yang mungkin di rumah pada hari ini yang biasanya nggak menonton, kemudian oh ini ada tausiah, oh ini ada paket Ramadan, maka kemudian ada tambahan ilmu, ziyadatul ilmu. Ini juga menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Karena itu
Ramadan ini adalah harus kita bisa manfaatkan dengan yang sebaik-baiknya, tidak boleh biasa-biasa saja, ini adalah momen yang istimewa. Yang berikutnya apa? Esensi dari Ramadan itu adalah menahan diri. Salah satu kelemahan manusia itu adalah ketidakmampuan menahan diri. Makanya di Al-Quran disebut sesungguhnya manusia itu adalah la dzuluman jahul, adalah termasuk orang-orang yang apa? Zolim, tapi juga bodoh. Maksudnya apa? Zolim menganiaya diri sendiri, banyak sekali waktu-waktu yang tidak bermakna dalam kehidupan dia. Kemudian bodoh karena apa? Karena kita punya pengetahuan, tahu ada nilai-nilai kebaikan, tapi tidak kita manfaatkan, maka itu yang kemudian kita jauhkan. Ramadan ini adalah bulan untuk merefresh, menyegarkan kembali keilmuan kita, menyegarkan kembali kolbu kita, menyegarkan kembali amal-amal nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga Ramadan ini kalau kita ilustrasikan dalam konteks surat Al-Asr, kita peras sedemikian rupa dari 24 jam itu masih adakah waktu yang tersisa yang tidak bermakna dalam kehidupan kita. Nabi mengingatkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indikator orang muslim yang baik itu adalah sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ramadan mendidik kita, Ramadan mengajarkan kita bahwa semua waktu, semua kehidupan kita ini harus menjadi kehidupan yang bermakna. Maka yang semacam itulah yang digolongkan sebagai orang-orang yang tidak merugi. Ramadan telah memberikan waktu kepada kita semuanya untuk mengingat kembali terhadap peristiwa-peristiwa yang telah lewat yang tidak ada arti dalam kehidupan kita. Semoga Ramadan kita ini menjadikan Ramadan yang penuh bermakna, Ramadan yang dapat meningkatkan produktivitas kita, dan Ramadan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para pemirsa. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.